Selamat pagi para kader orang muda dimanapun Anda berada. Hari ini tanggal 24 November. Judul dari materi kita hari ini adalah Pemimpin kehilangan hak untuk menjadi egois. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma bab 15 ayat 1 sampai dengan 6. Para kader yang saya cintai, bagaimana seorang pemimpin meningkatkan hati hambanya? Ayat berikut ini mengingatkan kita bahwa kepemimpinan adalah soal melayani, bukan menggunakan kekuasaan. Mari kita cermati 6 hal berikut ini. Yang pertama, menyangkal diri. Kita harus menyenangkan orang lain, bukan diri kita sendiri. Yang kedua, membangun orang lain. Kita harus meningkatkan nilai yang ada pada diri orang lain. Yang ketiga, menerima perlakuan yang tidak sesuai. Kita harus bisa memaafkan kesalahan. Yang keempat, meniru Kristus. Kita harus melihat Kristus sebagai teladan kita. Yang kelima, sebagai seorang pelayan, kita harus selalu sadar untuk tetap menjadi murid. Artinya, kita harus tetap mudah untuk diajar. Yang keenam, yang terakhir, sebagai seorang pelayan, kita harus selalu mengejar keharmonisan hubungan. Kita harus mengejar kesatuan dan kedamaian. Para kader yang saya banggakan, menjadi pemimpin yang direstui dan diberkati Tuhan, kita haruslah menjadi seorang pelayan bagi yang lain. Tadi ada 6 hal yang bisa mengajarkan kita, setidaknya mengingatkan kita untuk menjadi seorang pelayan. Kita harus memiliki 6 hal sederhana tadi. Yang pertama, menyangkal diri. Artinya, kita tidak perlu mengejar kesenangan kita. Maka judul kita hari ini adalah Pemimpin kehilangan haknya untuk egois. Betul sekali, pemimpin yang ilahi tidak memikirkan lagi dirinya sendiri. Maka kata egois harus hilang dari perbendaharaan kata seorang pemimpin yang ilahi. Yang kedua, membangun orang lain. Kita dituntut untuk terus-menerus memikirkan dan membangun orang lain, meningkatkan nilai-nilai yang ada pada mereka. Kemudian, menerima perlakuan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kalau orang bersalah atau bahkan mengkhianati kita, kita harus mampu memaafkan mereka. Kemudian lagi, meniru Kristus. Sebagai pengikut Kristus, kita tentu harus menjadikan Kristus menjadi teladan kita, soko guru kita. Apapun, kita harus melihat dan belajar dari kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Kemudian, kita harus terus bisa belajar dan diajar. Teachable, selalu mudah untuk diajar, selalu mudah untuk belajar, selalu menjadi murid. Dan yang terakhir tadi, menjaga keharmonisan hubungan. Dengan siapa? Dengan siapa saja. Kita harus mengejar kesatuan dan kedamaian. Terus menerus kita usahakan bahwa di lingkungan kita, di tempat kita hidup, kita harus mengejar kesatuan dan kedamaian antar sesama hidup. Antar sesama hidup bukan hanya kepada sesama manusia saja tentu, tapi semua yang hidup di sekitar kita, bahkan yang tidak hidup, sebagai sarana yang disediakan Tuhan untuk kita semua bisa hidup berbahagia. Baik para kader yang saya cintai, pertanyaan kita hari ini, apa yang paling perlu Anda tingkatkan dari daftar di atas? Dari ke-6 hal itu. Selamat belajar dan berlatih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.